Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-46. Apa kabar semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga semua kita boleh sehat dan terpelihara di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari kitab Rut. Kita akan membaca Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, sebagaimana yang kita sudah pelajari bersama dalam episode sebelumnya, bahwa kisah Rut ini dimulai dengan satu krisis kelaparan, dan kemudian sebagai solusi keluarga Elimelek bersama istri dan dua anaknya pergi mencari kehidupan ke satu negeri yang bernama Moab. Tetapi apa dikata? Karena apa yang mereka cita-citakan sebagai solusi dari persoalan mereka, mereka justru menemukan yang sebaliknya. Di mana dalam kisah itu dijelaskan Elimelek, kepala keluarga pada waktu itu, mati, dan juga kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion mati. Namun, dalam kedaulatan Allah, kita melihat bahwa peristiwa di dalam kitab Rut, kitab yang menjelaskan satu sisi kehidupan umat Tuhan, itu memasuki babak baru, di mana kelaparan itu dikatakan dalam ayat-ayat sebelum pembacaan kita tadi telah surut, dan negeri Bethlehem Yehuda kemudian mengalami pemulihan. Dan karena itu, sebagai umat Tuhan yang memiliki wilayah atau tanah yang telah diberikan oleh Tuhan, maka Naomi harus kembali ke tanah kelahirannya. Itulah Yehuda atau Bethlehem Yehuda. Nah, dalam peristiwa itulah maka kedua menantunya Rut dan Orpa yang juga sudah menjanda bersama-sama dengan Naomi harus mengambil satu keputusan. Karena biar bagaimanapun tidak ada sesuatu yang diharapkan yang dapat menggantikan kedua anak Elimelek maupun Naomi yang telah mati itu. Nah, dalam situasi itulah maka kita melihat kedua menantu antara Orpa dan Rut diperhadapkan kepada keputusan. Nah, kalau kita melihat dalam percakapan sebelum pembacaan kita tadi, maka sangat jelas apa yang dikatakan oleh Naomi, supaya baik Orpa maupun Rut bisa kembali ke Moab, ke negeri nenek moyang mereka.
Dan tentu ini sesuatu hal yang sangat wajar karena tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan dengan kehidupan tiga janda yang tidak memiliki gantungan hidup atau seorang suami pun yang dapat mereka andalkan. Nah, tetapi dalam pembacaan ini kita lihat di mana Orpa kemudian mencium mertuanya itu, kemudian dia juga bermohon diri dan dia kembali ke Moab. Nah, namun pembacaan yang kita baca tadi, ini ada satu keputusan yang sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh Orpa. Disinilah satu kisah itu bermula, di mana Rut, ya, dengan kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi, menunjukkan imannya yang luar biasa. Dengan demikian, maka sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, maka tema kita pada saat ini ialah iman yang luar biasa. Ungkapan-ungkapan dari teks-teks yang sudah kita baca tadi, misalnya dikatakan di sana, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini satu ungkapan iman yang luar biasa. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Karena biar bagaimanapun kita tahu siapa Rut dan siapa Naomi. Tetapi bagaimana mungkin ungkapan seperti ini lahir dari seorang janda yang tidak dapat mengharapkan sesuatu apapun dari kehidupannya kemudian. Nah, inilah yang kita maksud bahwa iman yang luar biasa. Pernyataan Rut ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin iman yang menyelamatkan, iman yang besar, yang luar biasa, yang bisa jadi mungkin tidak dimiliki oleh umat Tuhan sekalipun. Bagaimana mungkin iman yang sedemikian rupa itu dapat memenuhi hati seorang wanita kafir. Kalau kita misalnya membaca di dalam pasal Ulangan 23 ayat 3, maka sangat jelas di sana bahwa ada satu larangan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Moab, suku Moab tidak boleh menyatu atau bergabung atau masuk kepada umat Tuhan Israel pada waktu itu. Karena bangsa Moab, orang Moab adalah penyembah berhala. Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin ungkapan Allahmulah Allahku, iman yang luar biasa ini lahir dari seorang wanita yang latar belakangnya adalah penyembah berhala. Kalau kita memperhatikan kisah perjalanan bangsa Israel dari keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka salah satu wilayah yang mereka lalui pada waktu itu adalah daerah Moab. Dan kita bisa mengerti atau mengetahui kisah di mana pada saat mereka tiba di Moab, maka mereka juga bertemu dengan seorang petenung, dengan seorang penyembah berhala yang bernama Bileam. Dan itulah gambaran bahwa bangsa Moab adalah bangsa penyembah berhala. Bukankah itu menjadi pertanyaan? Bagaimana mungkin wanita yang memiliki latar belakang sedemikian rupa buruk, sedemikian rupa hitamnya, tapi kini dia memiliki iman kepada Yahweh, Allahnya Naomi, Allahnya umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu. Yang berikut yang bisa kita lihat dari pertanyaan ini, maka kita juga bisa mengerti bahwa iman yang menyelamatkan itu, ternyata kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, iman itu merupakan kasih karunia. Ini yang sulit kita pikirkan. Dan kalau kita memperhatikan misalnya banyak peristiwa yang menjelaskan bagaimana sesuatu hal yang tidak mungkin secara akal kita. Bangsa yang begitu kejam, pribadi-pribadi yang begitu kejam, yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala,
tetapi pada akhirnya juga bisa percaya kepada Yahweh. Misalnya, salah satu contoh yang bisa kita lihat, kisah bangsa Niniwe kalau kita membaca di dalam kitab Yunus, khususnya pasal 2 ayat yang ke-9. Bagaimana orang Niniwe yang percaya kepada Allah lewat pemberitaan seorang Nabi Yunus, yang Yunus sendiri pun sebenarnya adalah nabi yang tidak taat. Tapi dikatakan dalam pembacaan itu, seluruh bangsa Niniwe, ya, yang ada di Asyur pada waktu itu, mereka percaya kepada Tuhan. Tentu ini juga menjadi satu pertanyaan dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa iman yang menyelamatkan itu bukanlah pekerjaan manusia. Iman yang menyelamatkan itu tidak memandang latar belakang kita. Tapi iman yang menyelamatkan itu mutlak adalah pemberian Tuhan. Mungkin ini sebagai jawaban mengapa seorang wanita kafir yang bernama Rut, seorang wanita Moab penyembah berhala, bisa berkata bahwa Allahmu, artinya Yahweh yang engkau sembah, hai ibu mertuaku Naomi, itulah yang aku sembah, kepadanya lah aku percaya. Nah, dengan demikian kita akhirnya memahami pekerjaan Yahweh, pekerjaan Allah dalam perjanjian lama pun menjelaskan kepada kita bahwa iman yang menyelamatkan, iman yang membuat seseorang percaya kepada Allah, bukanlah pekerjaan manusia. Bisa juga kita baca misalnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dengan demikian itu bisa menjadi alternatif jawaban kita. Mengapa Rut memiliki iman yang luar biasa? Tetapi kalau kita melihat konteks pembacaan ini, tentu ada faktor lain. Mengapa Rut bisa percaya kepada Yahweh? Tentu ini bukan satu pekerjaan yang secara otomatis terjadi. Ada satu proses yang pasti telah terjadi. Bahkan kalau kita membaca dalam pembacaan sebelumnya, ya, Naomi dalam kejandaannya sesudah kehilangan kedua anaknya Malon dan Kilon, itu keluarga ini hidup di tanah Moab kurang lebih 10 tahun lamanya. Ada proses waktu, ada proses kebersamaan Rut dengan sang mertua yang bernama Naomi. Ini yang luar biasanya, saudara. Dengan demikian, mengapa Rut memiliki iman yang luar biasa dan dia percaya kepada Allahnya Israel? Saya dapat katakan ini juga merupakan satu kesaksian dari seorang yang bernama Naomi. Bukankah kalau kita melihat kisah ini, ya, kisah mertua dengan menantu pada saat-saat sekarang ini, jika kita bandingkan dengan kisah Naomi dengan Rut, itu sesuatu yang sangat ironis. Bukankah seringkali kisah mertua dengan menantu menjadi kisah yang tragis? Tetapi mengapa Rut bisa berkata Allahmu lah Allahku? Betul, di satu sisi itu kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu pastilah juga di sisi lain terbentuk, terjadi karena Rut juga bisa melihat bagaimana sikap hidup Naomi yang menjadi teladan bagi dirinya sebagai menantu yang telah ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi kita lihat bahwa kesaksian hidup seorang perempuan tua yang bernama Naomi ini bisa menjadi salah satu alternatif mengapa akhirnya Rut percaya kepada Allah Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kisah ini menjadi kisah yang sangat menarik. Jika kita bandingkan kisah keluarga-keluarga Kristen antara suami dan istri, seringkali mengalami kerenggangan, seringkali mengalami perpecahan,
oleh karena ada orang ketiga. Dan salah satu orang ketiga yang seringkali muncul adalah mertua atau orang tua dari kedua belah pihak. Dan salah satunya itulah peran seorang ibu mertua yang seringkali menjadi orang ketiga dalam satu keluarga. Tetapi dalam pembacaan ini, pastilah dalam waktu yang tidak singkat, sesuai dengan pembacaan kita, kisah hidup antara mertua yang janda dengan menantu juga yang janda itu satu kisah hidup yang sangat romantis, satu kisah hidup yang sangat harmonis. Kesaksian Naomi, sikap hidup Naomi menjadi cerminan tentang siapa Allahnya orang Israel yang membuat Ruth tertarik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan singkat ini sesungguhnya kita belajar. Yang pertama, bahwa siapapun kita atau bagaimanapun latar belakang hidup kita tidak pernah menjadi penentu keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena itu sebagai pemberita Injil tentu kita hanya punya tugas untuk memberitakan Injil. Yang membuat seseorang bertobat atau percaya kepada Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh Ruth, tidak ada partisipasi manusia sedikit pun untuk membuat dia menjadi percaya kepada Yahweh. Tetapi yang kedua, saudara, sebagaimana yang kita saksikan dalam pembacaan ini, tentu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus menjadi garam dan terang. Melalui hidup kita sebagai surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang. Kesaksian hidup kita juga menjadi daya tarik supaya setiap orang dapat mengenal Tuhan. Biarlah kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.